Good morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih untuk series Kamen Rider Z episode 30. Oh my god, salah satu episode yang dinanti-nantikan oleh kita ya, dan juga para toku fans, karena ini adalah konklusi dari si kakak adik ini ya, dimana kakak adik yang bukan saudara kandung ini, dan ya bisa dibilang mereka berdua ini adalah agent ya teman ya. Jadi twist besar di episode kemarin betul-betul merubah segalanya ya teman ya, karena pastinya semua yang udah dilewatin bersama Minami ya, itu hanyalah rekayasa ya, alias ya kebohongan aja gitu ya. Jadi itu adalah suatu misi ya yang diturunkan nih ya dari keluarganya dan juga kepada Minami gitu ya, untuk mengawasi nih si Seven ini gitu ya. Dan pastinya juga sampailah di momen yang krusial ini ya teman ya. Dan ini sempet-sempetnya ya si Nox minta recovery capsule ya. Ya ini sebenarnya juga entah cara yang baik atau enggak gitu ya. Soalnya kan kalau recovery capsule nih secara logika ya, kalau kita lihat konten atau kekuatan dari recovery kan ya ibaratnya bentuk ulang gitu ya, atau merecover, atau ibaratnya tuh membentuk kembali yang udah hancur gitu ya. Jadi bisa membersihkan gitu ya, dan juga membuat ulang yang lebih baik gitu ya. Dan pastinya juga untuk penyembuhan diri lah ya teman ya. Dan kita juga kalau misalkan pakai recovery capsule ini sebenarnya ya masih 50-50 ya teman ya. Kalau memang case seperti Minami ini pun terjadi lagi nih di case-case berikutnya ya, entah apakah akan berhasil atau enggak gitu ya. Sedangkan kalau untuk Minami ini kan bisa dibilang ya, itu tuh diubah paksa oleh si Dawn ya teman ya, menjadi Cat Nightmare ini. Jadi pastinya juga konklusi terburuknya ya, kalau misalkan si Dawn ini juga mengubah nih ya kan, yang jadi Cat Nightmare itu adalah dari awalnya baku ke Minami, nah itu udah pasti ya caranya tidak harus pakai recovery capsule dong ya kan. Soalnya kan itu kan ada pengaruhnya ya teman, ada triggernya nih dari si Dawn ini gitu ya. Jadi pastinya juga dengan hal ini ya, ini Dawnnya pun sudah semakin menyebalkan ya. Dia udah buat nih kan misalnya save the cat, tapi dibikin kayak tumpahan darah gini ya teman ya. Jadi sampai bikin memanas tuh ya kan ya, emosi dan jiwa raganya gitu ya. Dan pastinya juga untuk bagian ini adalah momen krusialnya nih ya teman ya, bagaimana Minami menceritakan ya awal mula dia sebagai agent code ya. Jadi pastinya untuk kali ini betul-betul wah, ekspresi dari Minami dan juga Baku itu harus diapresiasi ya teman. Aktor dan juga aktrisnya betul-betul wah keren banget asli ya. Dan di sini teman, untuk code number yang terpampang di sini itu ya adalah agent code number 17. Agent code number 17 ya teman ya. Jadi kalau Baku itu agent code number 7, ini adalah number 17. Oh my god. Jadi banyak yang langsung berteori nih ya kan ya, berarti agent code itu sebenarnya banyak dong ya kan ya. Cuman ya yang jadi agent code ini pastinya yang masih terhubung ya teman ya, bukan orang random atau orang yang tidak punya kompeten atau tidak punya potensial ya teman ya. Yang ibaratnya si Zero ini tuh bisa dimanfaatkan lah ya kan ya. Kalau misalkan dia tuh jadi agent ya kan, terus jadi anak emas ya kan di awal-awal, terus tiba-tiba menurun performanya dan sampai tidak dianggap lagi ya kan, alias jadi buangan lah gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya dari keluarganya mungkin ya, atau orang terdekatnya ya kan yang menjadi agent ini. Dan pastinya juga semuanya terlibat ya teman ya. Ya kita lihat juga kan ya, untuk ibaratnya orang-orang yang terdekat kan misalnya kayak si ini ya kan, Kureha ya kan ya. Dia kan pastinya
sahabat dekatnya sama si Nazca gitu ya kan. Terus juga yang si Five tuh ya kan nggak punya nama sama sekali guys, soalnya kita nggak tahu juga tuh nama asli dari si Five tuh siapa gitu ya. Terus juga yang Three Zero ya, kalau Zero mungkin ya emang dia maunya kayak gitu kali namanya ya, yang pasnya dipanggil kayak gitu. Nah, jadi pastinya di bagian ini ada di tempatnya keluarga Yorozu ya teman ya. Jadi Baku ini tuh memang punya rumah bersama Minami ya teman, dan mungkin ini adalah rumahnya Minami nih, gitu ya. Berarti juga di sini Baku tuh jadi anak angkat kayaknya ya, soalnya Minami kan katakan jadi agent nih gitu ya kan ya, karena dia bilang jadi sleeper agent atau yang menjaga Baku ya kan, atau mengawasi Baku gitu. Nah, ada yang berteori juga ya kan dari nama Minami ya teman ya, jadi Miteru atau melihat ya atau mengawasi, dan juga Nana ya alias Seven. Nah, jadi dalam konteksnya atau secara artian ya, Minami melihat Seven, Minami melihat Baku, atau bisa dibilang ya menjaga Baku lah gitu ya. Jadi dari ibaratnya masih bayi nih kan, masih kecil banget ya. Jadi episode 23 itu ya teman ya, itu wah berarti sudah banyak ya kan yang berteori ya kan, kalau misalkan dari episode 1 yang meletakkan belt dari si Zetsu Driver itu bukan siapa-siapa ya teman ya, tapi itu adalah Minami sendiri gitu. Terus pastinya juga banyak hal-hal yang ibaratnya belum dikasih tahu, dan akhirnya ini udah dijelaskan betul-betul mantap ya teman ya. Nah, sesuai dengan judul episode kali ini temennya itu adalah order ya. Jadi pastinya juga datanglah ya kan ya, si Zero ini juga untuk memberikan perintah gitu ya kepada Minami ya, untuk bisa merahasiakan dari tujuannya Zero datang ke sini gitu ya. Dan Bakugan itu lagi berdoa ya kepada si orang tuanya itu, karena dia itu orang tuanya gugur ya dalam pertempuran atau menjadi seorang agent ya, sesuai yang kita bilang dari awal teman. Ini tuh melibatkan keluarganya juga gitu ya, karena juga ini langsung dikasih tunjuk lah gitu ya bagaimana tujuannya dari Zero ini gitu ya, dan bagaimana ya mereka ini juga berpura-pura nih menjadi keluarga ya. Dan ibaratnya juga di sini seperti spy family lah ya, cuman ini lebih dark aja gitu ya. Jadi yang udah nonton spy family kan tau lah ya bagaimana konsep mereka sebagai keluarga buatan ibaratnya, atau keluarga bohongan gitu ya, yang dimanapun sama punya misi gitu ya. Terus juga untuk misi-misi yang dihadapi dari keluarganya Minami dan juga Baku ini ya, itu harus seperti ini gitu ya, berpura-pura ya kan ya, dan tidak punya ikatan darah sekalipun gitu ya. Jadi itu juga terpampang dalam dokumennya gitu ya. Jadi ini juga kalau kita translatekan ya teman, ini kalau singkatnya ya, ini tuh lebih ke bagaimana cara mereka ini tuh menjaga identitasnya ya teman ya, menjaga bagaimana mereka tuh seperti agent pada umumnya gitu ya. Kalau dari page 1 atau yang terpampang di sini ya, itu tuh melibatkan kehidupannya, terus juga bagaimana kehidupan pribadi dari keluarganya si Minami dan juga Baku ini gitu ya. Dan mereka itu ibaratnya harus punya verifikasi dari identitas masing-masing lah gitu ya, supaya ya ini tuh sebenarnya ya mereka tuh mau dapetin data atau informasi dari si keluarganya itulah ya teman ya. Jadi jahatnya code ini pun juga mungkin ya, dia tuh seperti membagikan potensi ya dari si orang-orang yang mau menjadi agent di dunia mimpi ini ya, walaupun gak ada benefitnya sama sekali gitu ya. Jadi ini juga adalah seperti bentuk mereka itu akan menjadi pahlawan lah di dunia mimpi gitu ya, walaupun mereka harus punya peran seperti ini gitu ya, keluarga yang bohongan gitu ya. Jadi kalau untuk page 2 ya kurang lebih sama ya gitu ya. Ini lebih ke bagaimana mereka ini ya harus seperti bunda rahasia lah gitu ya, dan harus tetap menjaga ya sebagaimana mereka itu tuh juga adalah agent gitu ya. Jadi ini juga demi mengawasi si Baku itu ya teman ya. Dan ya kalau misalkan ini juga tidak dikasih tahu ke Baku ya, si Minami ini aman-aman aja gitu ya. Dan nanti kalau misalkan si Minami ini tuh mungkin ya dia tuh kasih tahu langsung gitu ya, nanti akan ada agent lain gitu ya yang akan ambil alih gitu. Nah secara ini ya secara alurnya berarti kalau misalkan Minami ini tuh dari agent nih gitu ya kan ya, agent yang punya misi khusus gitu ya untuk mengawasi Baku. Berarti secara nggak langsung ya Baku ini
ibaratnya ada di mimpinya si Minami dong ya. Ibaratnya Minami ini ibaratnya bersama Baku ya kan, terus yang kita ambil case paling dekat aja ya kan ya, mencari kucing gitu ya. Nah, dari semua yang udah dilewati dari awal-awal sampai di bagian case yang paling penting ini gitu ya, itu udah pasti banyak relasinya gitu ya, mau dari case yang selamatkan kucing ya kan ya, atau dari bagaimana si Minami dan juga Baku ini yang bukan sebagai adik kakak yang punya ikatan darah kayak ini ya teman ya. Jadi ini juga pasti sampai dilatih ya kan ya, latih bela diri, latih menembak gitu ya, dan juga di sini dikasih lah ya agent code number 17 ya. Dan uniknya ya, ini langsung dikasih kalung ya teman ya. Dan kalau misalkan ini juga pakai kalung, berarti ini sama halnya ya dengan The Lady ya, walaupun The Lady pun juga punya ini ya, cincin untuk code dari para agent itu ya teman ya. Tapi kalau misalkan kalau bukan perhatiin ya, di The Lady itu pun juga punya kalung loh ya teman ya. Walaupun juga mungkin kalungnya itu kita nggak tahu ya ada kode nomor 2 juga atau enggak gitu. Apa itu juga adalah buatan The Lady atau siapapun itu ya teman ya. Yang jelas kalau untuk Minami ini dia langsung dikasih ya untuk logo kucing gitu ya kan ya. Jadi beda dengan yang Baku atau yang agent yang sekarang ini gitu ya, dia punya cincin warnanya silver gitu ya. Nah, apakah untuk yang kalung kucing ini tuh adalah memang untuk agen yang di bawah, bisa tuh di bawah 10 ya, misalnya agent 10 sampai 17 mungkin ya, atau ya ini adalah fase awalnya gitu ya. Nah, kenapa misalnya agent number 1, Sun Seven atau mungkin sampai 8, 9 gitu ya, itu tuh pakai cincin coba ya kan? Kenapa misalnya si Minami itu nggak pakai cincin juga gitu? Apa emang ini tuh adalah ya bukan seperti agent yang dikasih banyak misi seperti Baku, atau memang jadi anak emasnya si Zero gitu ya kan ya? Ini tuh hanya sebagai uh, bukan decoy ya teman, atau kayak umpan dong gitu bukan kan? Ini tuh lebih ke gimana ya, kayak si Minami ini tuh dia mewarisi ini ya tugas dari orang tuanya ini, yang orang tuanya sendiri bahkan ke Minaminya itu tidak ada hubungan lah ya teman ya, sama-sama ya bukan punya ikatan darah ya teman ya, mau keluarganya, mau Minaminya, bahkan si Bakunya itu tuh ya cuman untuk skenario agentnya aja gitu ya. Jadi ini juga ibaratnya tanggung jawabnya tuh ke Minami sekarang ya, karena kan orang tua tuh udah gugur lah ibaratnya ya. Nah, ini kalau misalkan kita sedikit ambil konsep dari kids gitu ya, yang para peserta disiplinnya itu udah gugur, itu kan ibaratnya dikasihnya ikannya ke Jamato ya kan ya, atau dikembangkan ya, jadi wujudnya Jamato gitu ya kan ya, menjadi pupuk lah ya. Jadi itu juga adalah salah satu hal yang cukup dark ya kalau emang itu seperti itulah ya teman ya. Nah, bedanya kalau di Zetsu ini itu tuh ya kemungkinan besar nih ya, agent code yang ibaratnya udah gugur itu tuh akan jadi benih dari si Nightmare itu juga ya. Konsepnya ini hampir sama ya temennya, cuman beda dari bagaimana ini ya alurnya dan juga prosesnya ya. Dan juga ini saya harus kasih acung 2 jempol dulu ya untuk ekspresi si Baku dan juga Minami ini ya, yang pas sekolah kayak selama ini aku dikebulin Zero dia kan, dan juga aku dikebulin sama Courtney gitu ya. Jadi gila, ini sih betul-betul bikin oh my god, langsung tensinya naik nih ya teman ya, intensitasnya pun juga langsung meningkat ya teman ya, karena ini juga udah pasti kayak wah selama ini aku nih dikibulin nih gitu ya. Ya walaupun memang kalaupun Baku itu emang udah tahu dari awal gitu ya, tapi mungkin dia tidak expect kalau adiknya sendiri pun juga ya seperti ini gitu ya. Kita udah sepertinya bisa menyadari lah ya kan dari awal gitu, kenapa Minami ketemu sama Zero tuh tidak heran gitu ya, kayak kamu siapa gitu ya kan ya. Kayak Minami itu nganggap dia tuh udah deket banget gitu, udah sangat lama gitu ya. Bahkan harusnya sejak di spin-off Eiji Minami kemarin tuh ya kan ya, harusnya itu sudah jadi kunci atau petunjuk besar gitu. Kenapa sih Minami ini dapat misi ya kan ya, yang ibarat tuh bisa tuh kayak konyol gitu ya kan ya, atau bisa tuh harus promosi komedian ini ya kan ya, harus juga selamatkan seseorang gitu ya kan ya, atau mengubah nasib seseorang itu dari yang pastinya juga
terlibat lah dalam code ini gitu ya. Jadi kalau untuk misi yang dikasih Zero ke code di spin-off kemarin itu juga masih relate lah ya temennya, walaupun juga itu ke daily life dia gitu, tidak mengarah ke keluarganya dia ataupun juga ke bagaimana mereka ini juga saling terhubung gitu sebagai kakak adik gitu ya. Tapi ya ini juga akan jadi hal yang sangat krusial ya temennya, dan wah ekspresi kecewa dari Baku ini dapat banget lah ya temennya. Salut nih aktornya Ryutaro Ima ini betul-betul bisa memainkan ekspresi kalau lagi marah tuh kayak betul-betul begini gitu ya, ada tensi atau ekspresi kecewa itu wah luar biasa ya. Jadi memang selama ini pun juga Minami kalau emang mau kasih tahu pun juga nggak masalah ya teman ya. Yang kalau misalkan diganti sama agent lain pun juga sebenarnya dia nggak masalah ya teman ya. Cuman yang akan dari pertimbangan besar nih bagi dia gitu ya, kalau Minami itu digantikan sama agent lain, takutnya agent yang dipakainya itu nggak betul gitu ya. Dan ini juga kalau yang dipakai ini tuh bukan Minami alias Sisik ya, bayangin ya, kalau misalkan si Zero itu tuh panggil agent number one misalkan ya, si Sik itu untuk ngawasin si Baku dan dekat Minami, bayangin ya, mungkin ya orang tuanya si Baku dan dekat Minami itu gugur ya, bukan ya karena mereka tuh gagal dalam misinya, tapi karena dibunuh sama si Sik ini gitu ya. Sik ini tuh udah agak gila ya teman, walaupun kita juga belum tahu nih backstory-nya seperti apa gitu ya. Cuma kalau udah kayak begini juga wah ini sih kacau sih ya teman ya. Kalau misalkan Sik itu adalah dalang dari kematian orang tuanya ini, atau bisa bilang juga code Sonia itulah ya teman ya, dalangnya kan kita nggak tahu lah ya. Ini juga akan jadi hal yang sangat dinantikan ya, bagaimana pengungkapannya ya, siapa nih dalang dari kematiannya orang tua dari si Baku dan juga Minami ya. Kalau kita asumsikan ini tuh bisa aja Zero ya, atau bisa juga si agent number one atau three gitu bahkan ya. Soalnya di opening itu ada pistol ya, jadi itu dengan ekspresi psikopatnya itu ya, oh my god, itu betul-betul gila sih ya temen ya. Apalagi yang kita lihat di sini ya temen ya, ternyata si Minami itu tuh nelpon si Zero ya temen ya. Saya kira tuh nelpon siapa gitu, misalnya manajer tokonya atau siapa gitu ya kan ya, ternyata itu Zero gitu ya kan ya, kayak dikasih cuti atau apapun itulah ya temen ya, kayak dia tuh harus punya waktu sama kakaknya gitu ya kan. Jadi dari awalnya juga kita udah lihat harus cari kerjaan gitu ya kan, terus juga dapat kesialan, dan awalnya kan dari ditabrak mobil ya. Terus berarti ya ini tuh secara nggak langsung nih kesialan demi kesialan yang dihadapi oleh Baku ini ya, ini adalah dari ini ya, nightmare-nya ataupun juga dari skenario keluarga kebohongan ini gitu ya. Jadi dari segi konsepnya ini tuh udah betul-betul turun temurun lah ya kan ya, bagaimana konklusi dan juga kesialan yang dihadapi oleh Baku ini tuh betul-betul wah dimanfaatkan sekali lah sama si code ini gitu ya. Apalagi juga di sini ya Minami, walaupun juga dia seperti ini ya untuk menjaga Baku dengan caranya sebagai agent ini, tapi tetap ya tujuannya itu juga untuk melindungi kakaknya ya kan ya, walaupun dia juga sering bilang kan ya aku tuh bodoh gitu ya kan ya, atau kayak gimana lah gitu ya kan ya. Jadi di sini kan dari awalnya mimpi looping ini terjadi ya teman, atau kata tuh deja vu dream ya teman ya. Jadi kan ibaratkan udah pernah terjadi nih kan ya di momen-momen sebelumnya, tapi kayak muncul lagi di waktu yang berbeda gitu ya kan ya, tapi dengan skenario yang sama gitu ya kan ya. Jadi misalnya nih ya kan di sini kan awalnya itu si Minami sama si Baku tuh cari kucing gitu ya kan ya. Nah ini tuh adalah mungkin momen pertama nih ya kan ya, bagaimana Baku ini tuh dapat kesialan ya, dan bisa dibilang juga Minami udah jadi agent di sini ya teman ya. Jadi dia udah jadi agent, terus juga udah menemani Baku ya kan ya, terus juga dia udah sering kena kesialan kayak dihajar UFO lah, tabrak mobil lah atau gimana gitu ya kan ya. Jadi sampailah di sini Minami juga udah betul-betul tahu gitu dia adalah agent 17 ya teman ya. Dan juga kalau untuk si Baku yang ketemu lagi sama mimpi seperti itu ya, dia tuh udah seperti nampak gitu ya kan ya, bukan cuma prekognisi seperti yang udah sebelumnya teman. Ini tuh adalah deja vu ya, deja vu yang udah pasti akan terulang lagi di skenario yang sama, tapi rasanya tuh kayak familiar gitu, kayak aku nih udah pernah ngalamin ini loh gitu ya kan, tapi kok
kayaknya ada yang lain nih gitu ya kan ya. Mungkin juga yang dikasih scanner yang sama ini tuh akan dicari jalan yang berbeda gitu kan ya, bagaimana apakah nanti kucingnya ketemu. Nah kalau kucingnya ketemu kayak yang di awal itu nanti ya dapat kesialan gitu ya. Nah kalau kucingnya ketemu juga tapi dengan cara yang lain mungkin akan beda ya teman ya. Atau kalau misalkan kucingnya itu tidak ketemu alias ya menghilang atau apapun itu ya kan ya, dia juga sedih, terus juga rasa bersalah ya, tapi kesialan itu tidak datang gitu ya kan ya. Tapi orang yang ibaratnya dikasih ngasih kepercayaan kepada si Minami ataupun Baku untuk cari kucing itu juga nanti akan ada rasa kecewa atau gimana gitu ya kan ya. Jadi rentetan kesialannya ini pun juga bakalan punya konklusinya gitu ya. Bagaimanapun kalau misalkan katakan mau bantu orang nanti malah kena sial mulu, nah itu adalah ya seperti udah diatur lah bagaimana skenario kesialannya itu gitu ya. Jadi di sini pun juga si Odaka datang gitu ya untuk menemui si Baku dan juga si Fujimi gitu ya, dengan lantangnya ya langsung bilang, kenapa kamu biarin si Seventeen itu keluar ya kan ya. Jadi kan info yang berguna gitu untuk bagian ke code gitu ya kan ya. Memang di sini pun juga kayaknya Nox tuh masih anti hero lah kita bisa bilang ya. Ibaratnya pun juga dia masih belum betul-betul di pihaknya Baku gitu ya. Dia kan ibaratnya kayak kasih tahu doang gitu kalau misalkan dia itu adalah Agent 17 gitu ya kan ya. Dari manapun semuanya tuh udah dilalui dan kebohongan belaka gitu ya kan ya. Jadi itulah yang udah dihadapi selama ini oleh Baku ya teman ya. Dan inilah ya momen yang akan dimanfaatkan ya kan oleh Odaka dan juga si Fujimi ya. Bagaimana mereka berdua ini kan udah dari satuan kepolisian gitu ya, dan dimana juga kalau si Nox ini tuh dia sangat membenci Nightmare ini gitu ya. Bahkan Fujimi aja sampai ibarat tuh membantu ya dan juga mendukung nih intuisi dan juga bagaimana dia tuh bisa memahami itu Nightmare tuh kayak gimana gitu ya. Dan kalau misalkan dibiarkan ataupun bahkan tidak diuruskan gitu ya oleh kepolisian ataupun juga si code yang dimaksud itu ya kan ya, dari awal kan memang udah dikasih tunjukkan kalau misalkan code itu lebih berbahaya daripada Nightmare ya. Nightmare tuh memang adalah ya kan ya untuk pihak yang bisa kendalikan semua itu gitu ya, kayak udah ada yang bisa summon gitu. Tapi kalau code ini tuh bisa dibilang yang memanfaatkan segalanya gitu ya. Mau dari agentnya juga sampai dibikin stres pun juga itu dia tetap ada gitu ya. Maksa untuk segala kemampuannya itu juga dipakai gitu ya kan ya. Kalau nggak bisa dibuang ya kan ya. Jadi udah kayak pion aja gitu ya kan ya. Jadi sesimpel itulah mungkin ya, tapi kita nggak tahu lah apa tujuan lainnya gitu ya. Karena kita juga harus betul-betul memantau nih kan. Soalnya ini adalah konklusi yang sangat penting ya teman-teman ya untuk Baku dan juga Minami ya teman-teman ya. Jadi kesian juga ya Baku ya, jadi selama ini tuh udah kayak jadi sendiri gitu ya kan ya. Minami pun juga dalam tanda kutip ya sendiri juga gitu ya, sebelum juga dia tuh ada Baku gitu ya kan ya, yang mana pun juga kalau udah betul-betul bisa menjadi bagian keluarga nih gitu ya dari si Baku dan juga si Minami gitu ya. Jadi ibaratnya pun juga ini kalau misalnya sorry ya kalau agak melenceng ya teman ya, di Power Rangers Ninja Storm itu tuh ada di Hunter dan Black ya, itu tuh kayak saudara bukan satu darah ya teman ya, kayak hasil adopsi gitulah ya teman ya. Jadi misalnya tuh si kan katakan kakak adik ya, jadi itu kayak tidak punya kemiripan lah kan, kayak beda ya, tau lah ya kan, beda dari fisiknya atau dari rupanya gitu ya. Dan juga itu kan pastinya katanya kan kalau tuh ada accident gitu ya kayaknya atau kecelakaan. Nah ini konsepnya itu tuh mereka berdua itu jadikan sebagai keluarga palsu ya teman ya, atas mungkin permintaan dari keluarganya itu kan ya, kan mereka kan dibilang itu sebagai atasannya code ya, jadi kayak diwariskan ke Minami nih gitu ya kan ya, untuk bisa melanjutkan misinya mereka nih gitu ya. Nah ini tuh entah misi apa ya nih terakhir kali mereka melakukan hal ini karena sebagai keluarga yang palsu ini, entah misinya tuh selamatkan kucing kah atau apapun itu gitu ya. Yang jelas ya mereka ini juga sebagai keluarga palsu, mereka ini tetap akan seperti inilah gitu ya. Mau mereka itu juga seperti tetap menjadi agent, dan bahkan Minami pun juga kalau mau jadi rider kayak si Baku pun ya itu
sama aja dia juga memakai kekuatan nightmare dong ya. Jadi Minami kan udah jadi nightmare kucing nih ibaratnya ya. Jadi sedikit fun fact teman, kalau yang heroin jadi monster kucing ini tuh udah 2 kali ya teman ya. Di Saber ya kan Meiji Sudo, jadi apa namanya, Neko Mekido ya, dan juga ini tuh si Neko Nightmare ya teman ya. Nah, tadi pastinya juga dikasih tau lah ya kan ya, kalau misalkan tujuan Minami ini tuh dari agent ya memang mau melindungi si kakaknya ini kan ya, atau Baku ini tuh sebagai satu-satunya kakak yang ada di keluarga dia gitu ya. Jadi memang udah seperti itulah ya kan ya, tujuan dari si Minami ini, walaupun memang pahit sekali gitu ya, dan bagaimanapun juga Baku nggak bisa nyalahin Minami juga mungkin ya, walaupun memang sepahit ini gitu ya, karena ibaratnya Minami pun juga mau bilang nanti ya malah apa ya, nanti digantikan gitu, dan nanti agent yang pakai ini tuh yang saya yakin nih atau cukup khawatir ya itu tuh sisik ya temen ya. Soalnya ya dari kemarin ya temen ya, dari episode 29 ya, Sik itu ngincarnya antara Nemu atau si Minami ini gitu ya, dan itu tuh gencar sekali gitu, dia betul-betul ngubah si Minami itu dari nightmare aja udah kelihatan gitu ya, apalagi nanti dia malah incarnya si Nemu gitu ya kan ya. Ini tuh betul-betul gila banget ya temen ya, si Sik ini ya, bahkan juga udah sekacau ini gitu ya, betul-betul dibikin menderita nih ya orang-orang yang jadi agent ini gitu ya. Dan sampailah di momen ini teman, dimana wah si Dawn ini juga mengubah lagi nih teman wujudnya dari Neko Nightmare ya, betul-betul kesian sekali ya si Minami ya, tersiksa sekali nih dia memakai kekuatan Nightmare ini ya. Jadi pastinya juga langsung berhadapan dengan Baku ya di sini ya, dan ini dikasih pilihan nih ya teman ya, yaitu harus biarin nightmare-nya itu berkeliaran di mimpinya Minami ini, tapi dia juga harus mati ya, atau ya dia itu harus menghajar nightmare-nya, dan dalam tanda kutip ya nanti bisa dikatakan ya dia tuh ngehajar Minami juga gitu ya sampai mati mungkin. Nah, jadi disinilah momen yang ditunggu-tunggu ya teman, kata Strom versus Neko Nightmare ya teman ya. Jadi pastinya di sini momen mereka berdua ini pun juga cukup baik ya teman ya. Kalian guys, Minami ini tuh udah dijadikan Nightmare itu berarti matanya udah hitam tuh ya teman ya. Jadi udah betul-betul berubah tuh ya kan bagian matanya ya. Dan kalau yang masih bertanya nih teman ya, mata yang di open itu mata siapa sih? Ya itu adalah matanya si Minami ya teman ya. Minami Yorozu itu sudah bisa bilang juga udah menjawab lah ya teman ya. Dan bagian dari agent ini juga memang agak plot twist ya teman ya, soalnya ini tuh berubah segalanya loh ya teman ya. Berarti juga ini adalah ya mereka berdua nih sejauh ini ya teman ya yang menjalankan misi ya teman ya, bukan cuman Baku doang gitu ya kan dari awal-awal, tapi Minami ya sejauh ini tuh kayak diam-diam aja gitu ya teman ya. Jadi betul-betul seperti inilah ya kan ya series buatan Yae Takahashi ya, luar biasa. Dan juga momen itu tunggu teman, bagaimana juga kejadian yang sudah dialami, berarti ini udah kayak kedua kalinya gitu ya, mana yang pertama kan udah kayak didor gitu ya kan ya, atau kena benda sesuatu lah ya teman ya. Nah ini tuh kayak dia tuh kayak oh kayaknya udah pernah deh gitu ya. Nah baru yang ketiga tuh di episode 29 kemarin ya. Episode 29 kemarin ini tuh adalah momen Minami tuh jadi agent full pakai outfitnya itu ya teman ya. Berarti dari kondisi pertama itu udah kejadian ya teman ya, udah jadi agent tuh ya kan. Kondisi kedua tuh yang ini ya, yang ini nih ya kan, dia bersama Baku jadi Jako itu ya kan ya. Nah yang ketiga tuh di episode kemarin ya teman ya, yang udah di mode agent itu, dan juga ya Minami dari Neko Nightmare ya. Dan pastinya juga semua mimpi dan juga konklusi yang udah dihadapi si Baku ini pun juga akan tersaji nih ya teman dalam suatu form terbaru, yaitu adalah Zero Order Form, Zetsu Order Form ya teman. Jadi pastinya juga form yang satu ini betul-betul gila, keren banget ya, asli. Ini formnya seperti cast off gitu ya teman ya. Ini kan ya simple ya kan, merubah
dualnya itu dari ke samping ya teman ya. Jadi ini langsung suara standby ya teman, dan juga untuk harmoni itu juga langsung terpecah ya teman ya. Jadi betul-betul gila banget nih, dan oh my god, keren sekali ya teman ya. Ini kan anatomize ya teman ya. Nah, katakan anatomize, kalau yang sebenarnya tuh pulverize. Pulverize tuh kayak betul-betul meratakan ya, menghancurkan. Ini tuh anatomize tuh seperti membentuk ya, merangka atau menata ulang gitu ya teman ya. Jadi pastinya juga seperti ini ya teman ya. Mau dibilang kayak si Gates pun kekuatannya malah masih di bawah sih ya teman ya. Kalau Gates itu kan memang udah kayak dewa gitu ya teman ya, pakai kekuatan ibu loh ya teman ya. Nah, kalau ini kekuatannya itu dari nightmare-nya ya. Jadi ini tuh beda sama Ace ya teman ya. Kalau Ace tuh udah kayak bergantung sama ibunya gitu. Kalau si Baku ini tuh ibaratnya udah bersama Nightmare ya kan ya, adiknya juga ini seorang agent gitu ya kan, ibaratnya udah pasti pakai kekuatan Nightmare dong ya kan kalau udah kayak ini gitu ya. Dan juga betul-betul recovery semua gitu ya di dunia mimpi ya ibaratnya ya. Jadi betul-betul bisa nih ya kan, dan juga meratakan semuanya. Dan ini adalah kekuatan yang sangat unik ya teman ya, yaitu bisa memisahkan orang yang ada di nightmare itu ya kan ya, jadi tidak terpengaruh lagi gitu ya. Jadi ini juga benar-benar kayak Saber atau kayak Ghost Shooter gitu ya kan ya. Nah, kalau di Saber ya itu kalau nggak salah dia pakai ini deh konsepnya tuh pakai di slash gitu ya temennya, atau di finishing aja gitu. Jadi pas dia tuh orang tuh langsung pisah gitu ya temennya. Terus juga kalau untuk si Kusir kan dia tuh pakai di ini kan, di gapai gitu ya kan ya, pakai tangannya itu ya kan. Jadi betul-betul dicoba semuanya gitu ya, dan gila sih ini betul-betul wah. Jadi ibaratnya tuh udah bisa menciptakan sesuatu apapun gitu ya kan ya yang diinginkan oleh Zetsu untuk pertempurannya seperti ini gitu ya. Dia udah bisa memisahkan Minami dengan nightmare-nya, terus bisa buat tempatnya sendiri gitu ya kan ya. Oh my god. Dan juga memulihkan kondisi lingkungan yang dari rusak seperti semula gitu ya. Dan sampai nih di momen yang kita lihat ini sih keren banget ya. Ada seperti permainan gravitasi seperti Zin Kaiser ya teman ya. Dan kalau pas Rider ini gokil ya. Ini udah kayak hologram campur Vanel ya di Gundam, atau udah betul-betul bersatu nih kayak Zero One juga ya teman ya. Jadi Rider ini gila banget, ini bagian yang epic sekali ya teman ya. Debut yang sangat mantap ya untuk Zed's Order Form ini, dan keren. Inilah yang ditunggu-tunggu ya teman ya. Dan pastinya untuk next case-nya ini akan berfokus ke Nemu lagi ya teman ya. Dan saya jadi khawatir lagi nih ya. Oh my god, ini Nemunya diapakan lagi nih kayaknya, dibikin menderita kayak gimana lagi nih, down. Hey, oh my god, semenderita apa lagi nih ya kan ya untuk momen kali ini. Dan pastinya lanjut teman untuk episode ke 31 ya teman ya. Kalian lihat ini sih betul-betul gila ya teman ya. Dan akan muncul nih ya kan Dark Sets. Oh my god, Dark Sets ya teman ya. Jadi katanya ini tuh adalah ya hasil data yang dikumpulkan nih dari code ya kan ya, untuk membentuk si Dark Sets ini gitu ya kan ya. Jadi ini pastinya momen down sama Nemo ini agak creepy ya. Dan juga ini juga Zero alias code ini juga bergerak nih ya teman ya, untuk mengincar Baku ya kan ya, karena ibaratnya sisa dia nih dong nih kan ya untuk di elimination gitu ya. Jadi jangan tahu bagaimana cara untuk mengeliminasinya gitu ya. Dan juga momen Baku kecil nih kan mengendari si Zero Rider ini. Zero Rider juga adalah code agent ya teman ya. Jadi bukan cuman manusia aja teman, tapi motor pun juga dibikin seperti code juga ya teman ya. Jadi dia adalah agent yang berperan di sini ya. Nah, jadi di sini juga dia mau eliminasi si Baku gitu ya, mau juga nih si Dark Sets ya teman ya. Katanya Dark Sets itu si Zero ya teman ya. Jadi nggak tahu seperti gimana caranya gitu ya. Dan inilah momen tunggu-tunggu ya teman. Kita lihat nih separah apa nih nightmare akan dihadapi oleh Nemo ini ya di episode kedepannya. Dan juga akan ada kemunculan nih kan bapaknya dari si Baku ya teman ya, alias sama Minami juga berarti ya. Jadi disinilah momen ditunggu-tunggu ya teman, apakah Zero bisa dikalahkan, atau ya momen yang akan terjadi nanti Zero kayaknya bakalan punya nightmare atau gimana gitu ya. Dan mungkin ya akan muncul juga nih untuk yang core nightmare-nya itu ya kan ya. Kan ada kan core nightmare yang 4 biji itu ya kan ya. Kan yang muncul kan itu tuh si Catastrom
versi bencana alam ini kan ada 4 lagi gitu ya kan, Oblivion lah atau yang lainnya gitu ya, dan juga pastinya begitu gila nih ya teman. Episode yang sangat seru ya teman untuk pengungkapan masa lalu dari Minami ini ya teman. Sampai buat teman masih kita di episode berikutnya nih, pastinya semakin seru ya teman untuk Zets ini. Oke, goodbye.